Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Sebelumnya mari kita ucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaatnya kelak. Mimin doakan, semoga kita semua dimudahkan urusannya, diberikan rizki yang melimpah dan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah tentang seorang anggota TNI yang mendatangi kantor polisi setelah motor adiknya ditahan polisi saat terjadi kecelakaan dan dimintai uang ketika akan mengambil motornya kembali. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung simak kisahnya. Hari itu, suasana kantor polisi sektor pinggiran kota tampak biasa saja, dengan beberapa anggota duduk santai di depan ruang jaga. Namun, situasi berubah saat seorang pemuda datang tergesa dengan wajah cemas. Namanya Raffi, adik dari seorang anggota TNI aktif, baru saja mengalami kecelakaan ringan di jalan. Motornya ditahan oleh polisi dengan alasan sebagai barang bukti, meskipun tidak ada korban luka serius. Raffi hanya diminta datang ke kantor untuk mengurus pengambilan motornya. Setibanya di kantor polisi, Raffi ditemui oleh seorang oknum berpangkat Aibtu yang berjaga di meja depan. Dengan nada santai tapi tajam, polisi itu berkata bahwa motor bisa diambil asalkan biaya administrasi sebesar 1 juta rupiah dibayar tunai. Raffi terkejut karena saat kecelakaan tidak ada kesalahan fatal yang dilakukan olehnya. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya tergelincir karena jalan licin dan tidak menabrak siapapun. Namun si oknum bersikeras dan berkata, "Kalau nggak mau repot, ikuti prosedur kita di sini." Raffi merasa diperas, tapi mencoba menahan diri. Ia keluar dari kantor dengan wajah murung dan langsung menghubungi kakaknya, Serda Arif, yang sedang bertugas di markas Yonif terdekat. "Bang, motor Raffi ditahan, tapi disuruh bayar 1 juta buat ambil," ucapnya di telepon dengan suara gemetar. Serda Arif yang mendengar itu langsung diam sejenak, lalu menjawab dengan nada dingin, "Tunggu di sana, abang datang sekarang." Telepon ditutup tanpa banyak bicara, tapi nada suaranya cukup membuat udara di sekitarnya terasa berat. Dengan mengenakan seragam dinas loreng dan sepatu tempur, Serda Arif menyalakan motornya dan melaju kencang menuju kantor polisi. Ia dikenal sebagai pribadi tenang, tapi tidak segan bertindak tegas jika ada ketidakadilan yang menyentuh keluarganya. Dalam perjalanannya, pikirannya dipenuhi amarah dan kekecewaan. "Masa keluarga tentara dipalak juga? Nggak bisa dibiarkan," gumamnya dalam hati. Setibanya di depan kantor polisi, ia langsung memarkir motor dan masuk dengan langkah tegas. Suasana ruang jaga yang tadinya santai seketika berubah hening saat melihat kehadiran seorang prajurit TNI dengan wajah tegang. Serda Arif mendekati meja dan langsung menunjuk ke arah Aibtu yang sebelumnya berbicara dengan adiknya. "Kamu yang minta uang ke adik saya?" tanyanya tajam. Oknum polisi itu terlihat gugup, mencoba berdiri dan mengelak. Kami hanya menjalankan prosedur, Pak TNI," katanya terbata. Serda Arif menahan emosinya, tapi suaranya mulai meninggi. "Jangan main-main dengan hukum, apalagi kalau sampai mempermainkan rakyat," teriaknya. Beberapa polisi lain mulai berdatangan, berusaha meredakan suasana. Namun Arif semakin kesal saat mendengar alasan klise soal uang administrasi. Ia menghantam meja dengan kepalan tangan, membuat alat tulis dan berkas di atasnya terlempar ke lantai. Raffi yang masih berdiri di dekat pintu terkejut melihat kemarahan kakaknya. Namun ia tahu ini bukan tanpa alasan. Oknum polisi yang ditunjuk terlihat panik dan mencoba meminta maaf. Saya cuma ikut aturan yang biasa dijalankan di sini," katanya pelan. Tapi Serda Arif tak mau menerima alasan itu begitu saja. "Aturan dari mana? Ini pemerasan, dan kau harus bertanggung jawab," bentaknya keras. Kapolsek yang mendengar keributan itu akhirnya keluar dari ruangannya. Ia mendekat dan mencoba menenangkan situasi. Namun raut wajahnya sudah menunjukkan bahwa ia tahu ada masalah. "Maafkan anak buah saya, mungkin terjadi kesalahpahaman," ujarnya hati-hati. Tapi Arif menatap langsung ke matanya dan menjawab, "Kalau salah, saya akan laporkan ini ke Puspom dan Denpom." Kalimat itu membuat beberapa polisi langsung saling lirik, karena mereka tahu konsekuensinya bisa sangat serius. Dengan suara keras namun tegas, Arif meminta agar motor adiknya segera dikeluarkan tanpa syarat. Kapolsek mengangguk dan langsung memerintahkan anak buahnya mengambil kunci barang bukti. Dalam waktu 5 menit, motor itu sudah dibawa keluar ke halaman. Raffi mendekat dan memeriksa motornya. Terlihat masih utuh dan tidak rusak parah.
Namun rasa kesalnya masih terasa karena sempat hampir diperas oleh penegak hukum sendiri. Sebelum pergi, Serda Arif menatap seluruh personel polisi yang berkumpul. Saya harap ini jadi yang terakhir. Kalau saya dengar ada warga yang diperas di kantor ini lagi, saya sendiri yang akan turun. Ucapnya dengan penuh wibawa. Ia lalu mengajak Raffi pergi, meninggalkan kantor polisi dalam keheningan yang mencekam. Kapolsek hanya bisa menghela napas, menyadari bahwa masalah internal harus segera dibenahi. Setelah kejadian di kantor polisi, suasana di sana menjadi lebih tegang dari biasanya. Beberapa anggota merasa was-was, terutama yang tahu soal praktik uang administrasi yang selama ini dijalankan diam-diam. Kapolsek memanggil seluruh anggota dalam rapat mendadak tertutup. Kita kena peringatan keras. Kalau ini sampai naik ke Denpom, bisa panjang urusannya, ucapnya serius. Beberapa oknum yang merasa terlibat langsung hanya tertunduk, tak berani bicara. Sementara itu, Serda Arif kembali ke markas, dengan perasaan masih mengganjal. Meski motor adiknya sudah kembali, ia tak bisa membiarkan kejadian ini berakhir begitu saja. Ia mulai menyusun laporan resmi ke atasannya, lengkap dengan kronologi dan nama oknum yang terlibat. Komandan Kompi tempat Arif berdinas membacanya dengan alis terangkat. Kalau ini benar, kita harus tindak lanjuti. Ini bukan sekadar masalah pribadi, ucap sang komandan. Di sisi lain, oknum polisi bernama Aibtu R yang sebelumnya meminta uang, mulai gelisah. Ia tahu namanya sudah disebut langsung dalam laporan ke TNI. Beberapa rekan menyarankan agar ia segera meminta maaf atau menyelesaikannya secara kekeluargaan. Namun, Aibtu R malah menyombongkan diri. Paling cuma gertak, biarin aja, belum tentu berani lanjut. Kalimat itu didengar oleh seorang polisi muda, yang ternyata masih punya hubungan keluarga dengan anggota TNI. Tak butuh waktu lama, laporan dari TNI sampai ke Denpom dan langsung ditanggapi serius. 2 orang penyelidik militer dikirim untuk mendalami kasus tersebut. Mereka datang secara formal ke kantor polisi, membawa surat tugas dan dokumen pendukung. Kapolsek menerima mereka dengan wajah datar, meski tekanan mulai terasa. Kami ingin bertemu dengan Aibtu R dan memeriksa seluruh prosedur penahanan barang bukti di sini, ucap salah satu penyelidik. Pemeriksaan berlangsung di ruang tertutup, namun kabar kedatangan militer menyebar cepat di kalangan anggota kepolisian. Beberapa anggota yang merasa bersih tampak lega, tapi yang lain mulai resah. Sementara itu, Aibtu R berusaha bersikap tenang. Namun jawabannya mulai berputar-putar saat diminta menjelaskan aturan uang administrasi. Salah satu penyelidik mengangkat alis dan berkata, "Jangan coba-coba bohong. Kami punya rekaman pembicaraan adik dari anggota kami." Kalimat itu membuat Aibtu R terdiam membatu. Sore itu, suasana di kantor polisi berubah drastis. Ada rasa tidak nyaman yang menyelimuti ruangan, seolah semua mata saling curiga. Di luar kantor, warga mulai membicarakan kejadian tersebut setelah videonya tersebar di media sosial. Video yang memperlihatkan Serda Arif memarahi oknum polisi viral dan memancing reaksi publik. Akhirnya ada juga yang berani lawan kelakuan aparat nakal, komentar salah satu netizen. Keesokan harinya, Serda Arif dipanggil ke Kodim untuk memberikan keterangan lanjutan. Ia menjelaskan secara tenang, tanpa sedikit pun rasa emosi seperti saat di lokasi kejadian. Semua yang ia sampaikan sesuai dengan laporan tertulis yang sebelumnya ia buat. Pimpinan Kodim menatapnya dengan bangga. "Anggota seperti kamu yang kami butuhkan. Tegas, tapi tetap prosedural." Namun situasi belum selesai. Denpom meminta agar kasus ini juga ditindak secara internal oleh pihak kepolisian, termasuk audit terhadap praktik penahanan barang bukti. Kapolsek merasa terpojok dan harus mengambil langkah cepat. Ia memanggil Aibtu R dan memintanya membuat pernyataan tertulis. "Kalau kamu salah, aku nggak bisa lindungi kamu. Ini sudah menyangkut 2 institusi besar," katanya dengan tegas. Aibtu R akhirnya mulai goyah. Ia menulis surat pernyataan dan permintaan maaf, lalu ditandatangani dengan tangan gemetar. Tapi pihak TNI belum puas dengan hanya surat permintaan maaf. Mereka ingin adanya jaminan bahwa tak akan ada lagi praktik serupa di institusi penegak hukum. "Kalau tidak ada pembenahan, kami sendiri yang akan turun tangan," ucap salah satu penyelidik militer. Situasi semakin memanas ketika warga mulai berdatangan ke kantor polisi, menuntut kejelasan soal kasus-kasus serupa yang pernah mereka alami. Beberapa di antaranya mengaku pernah dimintai uang saat ingin mengambil SIM atau kendaraan. Kantor polisi kini menjadi pusat perhatian publik, dan tekanan dari berbagai arah mulai membesar.
Sementara itu, Serda Arif diminta bersiap menghadiri pertemuan gabungan antar institusi. Hari pertemuan gabungan antara pihak TNI, kepolisian, dan unsur pemerintahan daerah akhirnya digelar secara tertutup. Bertempat di Aula Kodim, suasana rapat berlangsung tegang, namun penuh kehormatan. Komandan Kodim membuka pertemuan dengan menekankan pentingnya menjaga integritas kedua institusi. Ini bukan hanya soal satu kasus, ini soal kepercayaan rakyat terhadap aparat negara, ujarnya lantang. Kapolres yang hadir langsung mengangguk, terlihat paham betul situasi yang sedang dihadapi. Dalam rapat itu, Serda Arif diminta memberi penjelasan langsung di hadapan para petinggi. Dengan suara tenang, ia menyampaikan kronologi dari awal hingga akhir, tanpa melebih-lebihkan. Ia juga menyerahkan bukti rekaman suara saat adiknya dimintai uang, lengkap dengan identitas yang terlibat. Beberapa peserta rapat mengangguk-angguk serius, mencatat detail demi detail. Saya hanya menjalankan tugas sebagai kakak dan prajurit untuk memastikan hukum tak dipermainkan, tutupnya tegas. Kapolres pun akhirnya angkat bicara, mengakui bahwa memang ada kelemahan dalam pengawasan di institusinya. Ia menyatakan bahwa Aibtu R telah dicopot dari posnya dan akan menjalani pemeriksaan etik. Kami berkomitmen untuk membenahi sistem dan mengevaluasi prosedur pengambilan barang bukti, ujarnya. Ia juga meminta maaf secara langsung kepada Serda Arif dan keluarga. Permintaan maaf itu disampaikan dengan tulus dan disambut anggukan hormat dari pihak TNI. Setelah pertemuan berakhir, suasana menjadi sedikit lebih cair. Namun, komitmen untuk pembenahan bukan hanya berhenti di ruangan itu. Kodim dan Polres sepakat untuk membentuk tim pemantau gabungan guna mengawasi proses pelayanan publik di lapangan. Warga akan diberikan akses pengaduan langsung yang dapat direspons cepat oleh kedua pihak. Ini menjadi langkah nyata pertama dalam mencegah kasus serupa terulang. Sementara itu, di lingkungan masyarakat, kasus ini menjadi pembicaraan hangat. Banyak warga yang merasa terdorong untuk melaporkan kasus-kasus lama yang sebelumnya mereka pendam karena takut. Beberapa laporan masuk ke pos TNI, dan langsung ditindaklanjuti bersama pihak kepolisian. Sebuah efek domino positif mulai terlihat, di mana masyarakat merasa lebih percaya pada sistem. Baru kali ini aparat saling mengawasi untuk rakyat, ucap seorang warga tua di warung kopi. Aibtu R yang sebelumnya terlibat kini harus menghadapi sidang etik internal. Dalam sidang tersebut, ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf, namun tidak bisa menghindari sanksi. Ia dipindahkan ke bagian administrasi tanpa jabatan lapangan, dan nama baiknya tercoreng di lingkungan Polri. Rekan-rekannya mulai menjaga jarak, sadar bahwa tindakan seperti itu bisa menghancurkan karier sendiri. Bagi sebagian anggota, ini menjadi peringatan yang sangat jelas. Serda Arif kembali menjalankan tugasnya seperti biasa, namun kini dikenal sebagai sosok yang disegani di lingkup TNI dan masyarakat. Komandannya memberi penghargaan berupa piagam atas keberaniannya melawan penyimpangan dengan jalur yang benar. Kita tak hanya bertugas di medan perang, tapi juga di medan keadilan, ujar komandan saat penyerahan piagam. Arif menerima penghargaan itu dengan rendah hati, tapi penuh keyakinan. Ia tahu ini bukan kemenangan pribadi, tapi kemenangan rakyat kecil. Raffi, adik Serda Arif, kini lebih menghormati sang kakak dari sebelumnya. Ia juga aktif di komunitas pemuda untuk membantu sosialisasi pentingnya melawan pungli dan penyalahgunaan wewenang. Kisah mereka menjadi inspirasi di sekolah-sekolah dan komunitas desa. Beberapa LSM bahkan mengangkat kasus ini dalam seminar tentang kolaborasi antara TNI dan masyarakat. Kalau ada yang berani melawan ketidakadilan, kita semua bisa berdiri lebih tegak, kata Raffi di salah satu acara. Kapolres dan Dandim akhirnya rutin bertemu setiap bulan untuk mengevaluasi kinerja dan menjaga komunikasi antara dua institusi besar ini. Kasus ini menjadi pelajaran mahal bagi semua pihak, namun juga membuka jalan untuk reformasi kecil di tingkat bawah. Transparansi mulai diterapkan di pelayanan publik, terutama di kantor polisi sektor tersebut. Warga kini lebih berani bertanya, dan petugas pun lebih hati-hati dalam bertindak. Rasa saling percaya perlahan tumbuh kembali. Cerita tentang Serda Arif dan keberaniannya menyuarakan keadilan bukan hanya berhenti di satu kejadian. Ia telah menyalakan obor kecil di tengah gelapnya birokrasi dan ketidakjujuran. Obor itu kini dijaga bersama-sama oleh TNI, Polri, dan rakyat. Di sebuah negeri yang besar ini, kadang satu langkah kecil cukup untuk memulai perubahan besar. Dan kisah ini ditutup bukan dengan amarah, tapi dengan harapan.